Memanas BW versus Firly Bahuri soal isu KPK paksakan Anies tersangka. Jadi terkait dengan kegiatan penyelidikan atas dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta, saat ini tim masih terus melengkapi bahan informasi dan keterangan serta analisis lanjutan dari proses yang sedang kami lakukan ini. Satu diantaranya dilakukan gelar perkara ataupun ekspos, dan perlu kami sampaikan di dalam penyelidikan secara terbuka semacam ini, gelar perkara ataupun ekspos kami pastikan bisa dilakukan berulang kali dalam rangka untuk terus melengkapi perkembangan dari hasil analisis yang dilakukan oleh tim penyelidik KPK. Ada pihak-pihak yang ingin menyangkal Bapak untuk maju dalam capres. Tanggapannya seperti apa, Pak? Siapa? Dari KPK, Pak. Memang KPK menyangkal saya? Enggak lah. Enggak, saya rasa KPK menjalankan tugasnya secara profesional. Ketika sebuah institusi menerima laporan, maka institusi ya harus menindaklanjuti. Sama ketika saya di Pemprov DKI Jakarta. Kalau saya di Pemprov terima laporan, maka saya akan melakukan penyelidikan, dicek apakah laporannya benar atau tidak. Kalau benar diteruskan, kalau tidak benar ya sudah selesai. Jadi kita hormati dan saya percaya KPK menjalankan tugasnya dengan profesional. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menyimpan kasus ini rapat-rapat, bahkan dia tidak mau memenuhi hak interpelasi atau hak bertanya DPRD DKI yang dimotori oleh PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia. Formula E ini benar-benar tidak dirancang dengan benar. Padahal anggarannya bisa sampai triliunan rupiah. Bahkan lokasi di mana Formula E bakalan digelar juga belum dapat. Bayangkan, waktu sudah tinggal kurang lebih 7 bulan lagi sebelum Formula E digelar. Di mana tempatnya? Siapa sponsor utamanya? Bagaimana studi kelayakannya? Sampai sekarang nggak ada jawaban. Padahal ratusan miliar rupiah sudah keluar dari kantong Pemprov DKI Jakarta. Itu uang rakyat, jadi wajar rakyat juga bertanya. Dan berita terbaru, KPK juga sudah masuk untuk menyelidiki kasus ini. Beruntunglah, Novel Baswedan sudah tidak ada di sana. Jadi KPK lebih leluasa untuk menyelidiki apakah ada potensi korupsi di DKI untuk Formula E. Benar aja. Belum apa-apa anak buah Anies Baswedan sudah pada ketakutan. Buru-buru mereka mengklarifikasi apa yang sudah mereka lakukan. Awalnya, Pemprov DKI bilang kalau uang komitmen fee yang harus dibayarkan ke panitia Formula E adalah sebesar 560 miliar rupiah untuk sekali penyelenggaraan balapan. Mantan Komisioner KPK Bambang Wijoyanto atau BW menuding KPK terkesan memaksakan Anies Baswedan sebagai tersangka kasus Formula E. KPK pun menepis tudingan itu. Tudingan BW itu disampaikan di kanal YouTube-nya. Awalnya BW bicara soal penyelidikan kasus Formula E yang dianggapnya sebagai kegilaan. Alasannya kasus dugaan korupsi terkait Formula E baru sekedar penyelidikan, tapi semua orang sudah tahu adanya penyelidikan kasus itu. Kenapa kegilaan? Karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Penetapan tersangka atau peningkatan suatu penyidikan tanpa penetapan tersangka. Dan kita tahu ini kasusnya kasus Formula E. Kasus Formula E itu jadi sesuatu yang so spesial sekali. Jadi nekat sekali beberapa pimpinan KPK ini, kata BW. BW lantas menyoroti rencana KPK mengubah peraturan komisi atau perkom agar bisa meningkatkan penyelidikan ke penyidikan tanpa penetapan tersangka lebih dulu. BW mengatakan mengubah perkom itu merupakan suatu jalan menetapkan Anies sebagai tersangka. Kalau perkom KPK diubah supaya kemudian ketentuan untuk meningkatkan tahapan pemeriksaan ini tanpa tersangka, ini lebih gila betul. Maka kemudian bagaimana mungkin untuk menempatkan Anies sebagai tersangka? Kemudian perlu dibuat satu perkom yang diubah sedemikian rupa. Ini luar biasa sekali. Kita sedang melakukan demonstrasi kejahatan yang menurut sebagian kalangan ini pantas dikualifikasikan tidak lazim. Demikian jelas dia. BW menyebut perubahan perkom itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang KPK pasal 44 ayat 2
padahal pasal tersebut tidak pernah diubah. Pasal 44 di UU KPK ini tidak pernah diubah dengan UU KPK baru, UU nomor 19 tahun 2019. Dalam pasal itu jelas disebutkan, terutama pasal 44 ayat 2, bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada, telah ditemukan jika sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti